Shalom sahabat wanita bijak yang dikasihi Tuhan dimanapun teman-teman berada. Renungan harian wanita bijak hari Selasa 27 Agustus 2024 dengan tema bertumbuh dalam kemurahan. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu ada, selalu baru pada kami setiap hari. Terima kasih untuk hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan, di mana kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah apa yang kami baca di sini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari Kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen, dan akan dekat kepadamu, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan matamu sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan
dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang Yusuf lakukan kepada saudara-saudaranya yang datang ke Mesir? Dan menurutmu, mengapa Yusuf melakukan hal tersebut? Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, ketika Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, mungkin Yusuf bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa dia harus mengalami perlakuan semua itu? Namun meski begitu, Yusuf tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap menjaga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menyertai Yusuf dan melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Setelah Yusuf diangkat menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir, disinilah Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Perhatikan respon Yusuf. Dia tidak membalas perlakuan saudara-saudaranya, tetapi dia menyambutnya dan menyediakan tanah Goshen untuk tempat tinggal bagi seluruh keluarganya. Mengapa Yusuf bisa memiliki kemurahan hati dan kebijaksanaan seperti itu? Karena Yusuf mengenal Allah yang dia sembah. Dia tahu bahwa Allah selalu menyertainya dalam keadaan apapun. Lihatlah respon Yusuf dalam kitab Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sahabat WB, ternyata mengenal Allah dengan benar membuat kita mengerti rencana Allah atas hidup kita, sehingga hati kita pun selaras dengan hatinya Tuhan. Seperti Yusuf yang bertumbuh menjadi orang yang murah hati dan bijaksana. Biarlah kita pun belajar mengenal Tuhan dengan benar, sehingga kita tahu apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita. Dan kita memiliki hati yang bijaksana seperti hatinya Tuhan. Sebelum kita membagikan firman Tuhan ini kepada rekan di dalam kelompok pemuritan dan berkat yang kita terima dari merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, di mana kami belajar untuk bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di saat kami mengenal Engkau dengan benar melalui firman yang dibaca setiap hari, itu akan menjadikan kami mempunyai hidup yang lebih berarti lagi, mempunyai hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Biarlah kiranya Roh Kudus membantu kami untuk dapat belajar mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami bisa terus bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar, membuat kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus.